Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada presentasi pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Atep Sujana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sains di SD dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi kita hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hadisah Jametul Soada selaku moderator yang akan memandu jalannya acara presentasi pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 7 mengenai perbandingan kurikulum IPA SD di Indonesia dan Jepang. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada kelompok 7. Baik teman-teman, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan. Saya Kahili Talida dengan NIM 240338. Saya Sulfi Puja Islamati dengan NIM 240313. Saya Najma Nursyana dengan NIM 24077729. Saya dengan ini 24. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak saja materi hari ini. Benarkan saya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kurikulum
pemahaman terhadap fenomena alam. Pada skala nasional, Indonesia memiliki asesmen nasional atau AN yang dirancang untuk mengukur literasi dan numerasi secara umum, bukan berbasis mata pelajaran spesifik. Nah, berbeda dengan itu, Jepang menyelenggarakan ujian nasional secara berkala yang secara khusus mengukur kemampuan analisis data, penalaran, dan pemecahan masalah. Terakhir, dari segi fokus pelaksanaannya, Indonesia menekankan pada proses pembelajaran yang autentik, sedangkan Jepang menekankan pendekatan yang sistematik dan berkelanjutan. Next, beralih ke slide berikutnya, kita akan melihat perbandingan aktivitas belajar antara Indonesia dan Jepang dari 4 aspek, yaitu diskusi, dokumentasi, eksperimen, dan pengukuran tujuan. Dalam aspek diskusi, Indonesia mendorong siswa untuk mencapai kesepakatan kelompok dalam rangka menyelesaikan suatu proyek bersama. Di Jepang, diskusi dilakukan melalui pendekatan yang disebut Neriage, yaitu proses mengasah ide dengan cara memunculkan konflik kognitif yang sengaja dipicu oleh guru untuk mendorong pemikiran yang lebih mendalam. Dari sisi dokumentasi, siswa di Indonesia menghasilkan laporan kreatif seperti infografis ataupun video sebagai bentuk hasil belajar. Sedangkan di Jepang, siswa menggunakan ikanos atau catatan sains, di mana mereka mencatat prediksi sebelum percobaan, hasil yang diperoleh, serta refleksi diri yang merupakan pelatihan metakognitif. Dalam eksperimen, pendekatan Indonesia berfokus pada ST. Baik teman-teman semuanya, untuk selanjutnya kita akan lanjut kepada pemaparan materi dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai konstruktivisme dan perubahan konseptual. Pada kelompok 9, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, langsung saja di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Devania Fitria Fauzia dengan NIM 2400360. Saya Iselvia dengan NIM 2400179. Saya Amanda Sirahayu dengan NIM 2409788. Oke, langsung saja ke pematerian pertama. Pengertian konstruktivisme. Nah, pengertian konstruktivisme ini adalah teori belajar yang memandang bahwa pengetahuan tidak bisa dipindahkan dari guru ke siswa. Pengetahuan harus dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, pengamatan, interaksi, dan juga proses berpikir. Nah, adapun landasan konstruktivisme yang pertama ada asimilasi dan akomodasi. Menurut Jan Piaget, asimilasi itu ketika siswa memasukkan informasi baru ke dalam struktur pengetahuan yang lama, dan akomodasi adalah ketika struktur pengetahuan lama diubah agar sesuai dengan informasi yang baru, yang artinya belajar itu adalah proses penyesuaian yang terus menerus. Ada D, konflik. Ada konflik kognitif. Nah, konflik kognitif ini terjadi saat pemahaman awal siswa berbeda dengan fakta ilmiah. Contohnya, siswa berpikir semua benda berat pasti jatuh lebih cepat, tetapi pada saat eksperimen menunjukkan hasilnya berbeda. Nah, dari situ muncullah konflik kognitif yang mendorong perubahan konsep. Selanjutnya ada pandangan Jan Piaget.
keempat ada pentingnya pengetahuan awal. Jadi sebelum mulai materi itu guru perlu bertanya seperti pertanyaan pemantik, terus memberi stimulus dan juga menggali ide awal siswa. Selanjutnya ada konflik kognitif. Nah, konflik kognitif ini sebagai memicu adanya perubahan dari diri siswa. Ketika siswa menyadari ketidaksesuaian antara pemahamannya, antara pemahaman dan juga kenyataan di lapangannya, ia terdorong untuk memperbaiki standar atau struktur pengetahuannya untuk disebut perubahan konseptual. Selanjutnya, nah di slide selanjutnya ini ada orientasi. Orientasi ini adalah awal pembelajaran yang dimana membangkitkan minat siswa, terus juga menarik perhatian siswa terhadap topik, dan tujuannya membangun rasa ingin tahu siswa dan kesiapan berpikir siswa. Nah, yang kedua ada ide awal. Nah, ide awal ini penggalian konsep awal yang dimana tahap ini yang penting karena jika tidak digali, guru tidak mengetahui titik awal pemahaman siswa itu seberapa paham mereka dalam materi tersebut. Yang ketiga ada konflik kognitif. Nah, konflik kognitif ini sejalan dengan teori Jentiase, di mana ketidakseimbangan kognitif mendorong penyesuaian konsep. Yang keempat ada tekstrukturisasi atau aplikasi konsep baru. Nah, aplikasi konsep baru ini setelah konflik, muncul siswa mulai mempertanyakan pemahaman lamanya, mencari penjelasan baru, dan menerima konsep ilmiah dengan benar. Yang kelima ada refleksi. Di refleksi ini, siswa belajar menyimpulkan, membandingkan pemahaman awal, dan akhir juga menyadari perubahan konsepnya. Refleksi ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan menetap dalam jangka panjang. Pada intinya, pendekatan konstruktivisme membuat siswa memahami konsep sains melewati pengalaman langsung, bukan sekedar menghafal, tetapi juga belajar mengalami pengalaman langsung sehingga miskonsepsi bisa diperbaiki, sikap ilmiah berkembang, kemampuan berpikir kritis terlatih, dan juga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan juga tahan lama di ingatan siswa. Mungkin cukup dari saya, akan melanjutkan oleh Baik, di sini ada peran perubahan konseptual. Nah, secara pengertian, perubahan konseptual adalah proses rekonstruksi pemahaman awal siswa dari konsep yang kurang tepat menjadi konsep ilmiah. Lalu, peran utamanya adalah mengatasi miskonsepsi
Baik teman-teman semuanya, sekarang kita tiba pada pemaparan materi dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 1 yang akan memaparkan materi mengenai konten sains di sekolah dasar. Untuk kelompok 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nita Noviski dengan NIM 2400789. Saya Nurbawan Syawal dengan NIM 2407867. Kenalkan, nama saya Nabila Desina Putri dengan NIM 2407737. Baik teman-teman, akan dilakukan saja kepada pemaparan materi. Nah, di sini yang pertama, pembahasan dari kelompok kami adalah mengenai konten sains di sekolah dasar. Ini menjadi awalnya mengapa kelompok kami di kelompok 1 karena